Oke, halo semuanya. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini harusnya kurang lebih sekitar 60 70 70-an, tapi ternyata baru 50. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Oke, perkenalkan saya Ira. Jadi hari ini yang akan menjadi moderatornya adalah saya. Dan hari ini topiknya kita content strategy creating content with purpose. Nah, jadi hal ini kali ini kita udah kedatangan narasumber yaitu Kak Ina. Halo Kak Ina. Hai Mbak Ira, apa kabar? Baik. Nah, ini kita pertemuan yang ketiga kayaknya deh. Oh. Ketiga. Jadi kita bertemu lagi dengan mahasiswa yang sama, dengan teman-teman Hmm. yang sama gitu ya. Nah, semoga topik hari ini sebenarnya kan topiknya termasuk sangat lagi hype ya, Hmm. teman-teman. Gimana semua orang itu rata-rata lagi pengen jadi konten kreator gitu, sosial media, digital marketer, terus kemudian personal branding gitu ya. Nah, itu kan mereka rata-rata lagi pingin itu tuh. Nah, Ya. jadi sebenarnya kenapa kita angkat? Karena di sini teman-teman bukan hanya belajar soal konten, tapi juga teman-teman bisa harus menjadi lebih kreatif, tapi juga teman-teman belajar untuk strategiknya gitu ya, teman-teman. Jadi inilah tujuannya kenapa topik hari ini penting banget nih buat teman-teman sebagai calon-calon digital marketer ataupun kreatif konten ya, teman-teman. Oh. Jadi konten yang baik ya, kalau aku bisa kesimpulkan gitu ya, bukan hanya sekedar menghasilkan view, tapi harus ada dampaknya nih buat tujuan yang ingin kita capai. Jadi apakah sesuai atau enggak? Jangan-jangan ternyata kita udah buat konten susah payah, capek, ternyata dampaknya nggak sesuai gitu ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama ya gitu ya, kita langsung panggilkan Kak Ina gitu. Jadi biar kita langsung dengerin sesi dari Kak Ina, kira-kira kenapa sih konten itu butuh purpose atau tujuan ya gitu. Silakan Kak Ina. Baik, halo Binusian semuanya, selamat siang Mbak Ira, thank you buat kesempatannya. Mungkin kalau aku sama Binu sudah 5 tahun terakhir kali ya, beberapa kali dipanggil untuk bantuin ngisi beberapa sesi. Dan untuk periode yang sekarang, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Eh, aku mungkin langsung aja ya teman-teman, jadi aku akan share materinya, feel free kalau misalnya in between ada pertanyaan, takut lupa, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita akan diskusi di akhir. Eh, Mungkin sedikit perkenalan. Bentar, aku sambil share screen-nya ya. Udah kelihatan belum ya, Mbak Ira? Amankah? Aman ya? Halo? Aman, Mbak? Oh, aman ya? Oke, ya aku takutnya nggak ke loading. Sip, tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sini aku coba kenalan lagi secara singkat. Eh, Namaku Ina, aku S1-nya Advertising, S2 aku Komunikasi Massa. Aku udah 15 sampai 17 tahun di industri. Background aku nggak jauh-jauh dari komunikasi, advertising, social media, digital, trend, AI, innovations, teknologi, pokoknya gitulah ya. Saat ini aku sebagai VP Strategic and Data dari Fosfoyer, itu bagian dari Everest Media Group, salah satu company atau bisnisnya Ibu Grace Tahir. Terus aku juga seorang dosen, aku ngajar di UMN udah tahun ketujuh. Terus mentor juga di beberapa kegiatan volunteering dan membuat sebuah komunitas namanya Wistrat. Apa itu Wistrat? Basically ini adalah sebuah community strategic planner yang pengennya sih nurture atau memberikan semacam guidance lah ya buat the next generation untuk menjadi seorang planner yang baik tuh kayak apa. Kenapa per tahun ini aku bikin Wistrat? Karena makin ke sini buat orang yang pengen menjadi seorang strategic planner tuh memang semakin sedikit gitu. Nah, kita mau bikin wadah supaya kita sama-sama belajar strategic planner di bidang komunikasi tuh supposedly kayak apa sih gitu ya. Oke, kurang lebih itu kegiatannya. Jadi emang cukup banyak, tapi semuanya inline demi industri. Rumahku di Bintaro Sektor 9, Tangsel. Jadi bahasanya adalah Jakarta Coret gitu. Jadi kalau emang mau connect juga di LinkedIn segala macam, teman-teman silahkan follow dan kita bisa discuss lebih lanjut di sana gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mbak Ira udah sampein, agenda kita hari ini adalah nggak cuma sekedar gimana caranya bikin konten, tetapi kita juga harus tahu purpose dari konten yang kita create apa. Karena
konten itu udah menjadi sebuah barang yang sangat komoditi gitu ya. Nggak perlu ilmu terlalu tinggi, semua orang bisa experience. Tapi problemnya adalah konten mana yang punya performance baik atau tidak, dan bisa menghasilkan impact atau tidak gitu ya. Jadi kurang lebih ini yang akan kita pelajari. Pertama adalah performance update-nya kayak apa. Kedua, algoritma, karena algoritma itu adalah sesuatu yang memang kita harus catch up, suka tidak suka, mau tidak mau, karena itu terus berubah dan berubahnya tuh nggak ada periodenya, misalnya per bulan, per 3 bulan itu nggak ada. Jadi suka-suka aja. Ketika itu sudah tidak relevan, otomatis algoritma akan berubah. Terus apa sih tren yang ngebentuk sebuah konten? Dan aku akan berikan beberapa contoh framework di akhir nanti ya. Oke, kita mulai dari part yang pertama, social media performance update. Eh, Kalau dalam konteks ini kita fokus ke dua platform yang paling common, yaitu Instagram dan TikTok. Karena kalaupun kita pakai Facebook ataupun LinkedIn, itu hanya untuk sebagian brand aja. Jadi kita fokus ke dua yang besar ya. Nah, ini adalah insight-nya di tahun 2026. Konten itu bukan cuma sekedar posting atau tugasnya sosial media eksekutif gitu, yang tugasnya memang hanya memprovide atau meng-create sebuah konten yang untuk dipublish. Tapi gimana caranya itu bisa dijadikan discovery engine? Kadang-kadang kita nge-search udah nggak di googling lagi, tapi kita di platform mana yang kita trust on, menjadi something yang bisa jadi engine, data, dan meng-create sebuah sales. Kalau teman-teman lihat di sini ada kata engine diulang-ulang ya, discovery, trust, data, and sales. Karena semua fingerprint kita dalam mengakses sebuah konten itu direcord dan dijadikan analisa di dalam engine-nya kita untuk mendescribe who we are. Siapa sih lo? Sukanya apa sih, interestnya apa gitu. Jadi walaupun di dalam kelas ini semuanya pasti punya TikTok dan Instagram, tapi apa yang ditampilkan, apa yang menjadi rekomendasi di dalam Explore itu udah pasti beda gitu. Karena fingerprint kita dan interest itu pasti akan beda. Nah, ini data dari We Are Social. Kalau ngomong di Indonesia, itu ada 180 juta social media user identity. Artinya ada 180 juta orang yang punya akun sosial media. Ini belum di luar kayak misalnya teman-teman pasti punya second account, third account gitu ya. Kaliannya satu tapi accountnya banyak gitu. Jadi memang banyak sekali jumlahnya. Lalu berikutnya adalah 21 jam, hampir 22 jam di dalam weekly itu kita mengkonsumsi atau melakukan ekspor tentang sosial dan online video time. Artinya kalau dijumlahkan secara rata-rata dalam 1 minggu itu tuh hampir 1 hari ya, hampir 24 jam lah. Di luar kita harus bersosialisasi, harus ngampus, harus tidur, harus apa gitu ya. Jadi tetap consumingnya secara timing besar banget. Dan yang paling menarik adalah kalau kita average dalam 1 bulan, kalian menggunakan 7 sampai 8 platform rata-rata gitu ya. Dan 60% diantaranya itu adalah banyak yang menggunakan sosial media untuk research the brand. Artinya sekarang tuh konten nggak cuma sekedar didesain untuk diposting, tapi gimana caranya konten tersebut tuh bisa membuat kita mendiscover sesuatu, mengcomplete ataupun mengetras sebuah share ataupun search yang kita mau harapkan. Oke. Nah, dari situ TikTok itu akan ngebuat gimana caranya TikTok itu bisa skill dan discoverable. Artinya apa? Kita tahu bahwa TikTok itu sekarang udah jadi genuine things yang memang cukup apa ya, relevan dengan kondisi sekarang. Kita mau tahu misalnya tips bikin eh panna cotta contoh gitu ya. Semua nyarinya nyarinya di TikTok. Karena gampang banget resepnya bisa diikutin. Sedangkan kalau kita bicara Instagram, dia ngebaca tentang social identity, community touchpoint, ataupun brand proof. Jadi, kalau aku pribadi ya, secara aku praktisi juga, aku tidak bisa mengcompare bagusan mana ya, TikTok atau Instagram ya. Dua-duanya harus kawin. Kenapa? Karena mereka punya nature dan fungsi yang berbeda. Dan mereka berdua complete each other. Jadi kita nggak bisa cuma rely on TikTok ataupun rely on Instagram. Tapi mereka punya purpose yang beda sehingga kita harus bisa mengutilize mereka secara bersamaan. Oke. Nah, kenapa itu terjadi? Karena secara global digital konteks, attention itu sangat crowded. Kenapa? Balik lagi ke teman-teman sekarang, contoh. Kita kan attention span-nya sangat pendek. Kenapa? Karena kita dibombardir sama abundance of contents yang bikin kita overwhelmed.
Artinya dalam sekali scroll aja udah berapa banyak konten yang kita bisa lihat. Pertanyaannya kita beneran cuma dalam scrolling atau kita put attention untuk melihat konten itu apa. Kadang-kadang nggak nyampe sesecond aja atau beberapa detik aja kita udah skip 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 gitu ya. Jadi makanya itulah ke apa ya? Itulah challenge yang dihadapi konten sekarang yang ngebuat at least jempol kita tuh berhenti di certain konten untuk bisa melihat lebih dalam apa sih maksud dari inti konten tersebut. Kalau kita cuman bikin konten tapi untuk di skip dan effort kita akhirnya jadi sia-sia. Buat apa lo bikin konten kalau di end of the day orang cuma nge-skip gitu. Ya, jadi strategik tuh dibutuhkan lebih ke situ. Gimana caranya kita intentionally bisa ngebuat jempol kita berhenti dan menyaksikan sampai habis apa yang kita buat di dalam video tersebut gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini kita bagi ya. Platform roles-nya itu adalah Instagram dan TikTok. Again, tadi aku bilang di depan, mungkin ini adalah the most common platform yang memang kita gunakan secara daily. Bedanya apa sih? Mungkin teman-teman bisa lihat dan perhatiin juga. Instagram itu ngomong tentang brand identity. Biasanya kalau brand itu bagus apa enggak, kita cek dulu Instagramnya. Rapih nggak sih feednya? Aktif nggak sih bikin kontennya? Engagementnya bagus nggak sih, yang nge-love tuh ratusan nggak sih atau ribuan, nggak yang cuma 5 atau 10. Nah itu identity. Kalau lo pengen dianggap kredibel, berarti on asset kita, terutama di Instagram, itu harus dirapiin dulu. Gitu. Jadi karena dia yang menjadi muka dari identitas brand kita. Nah, TikTok itu discovery. Artinya dia nggak cuma sekedar imagery, tapi segimana eksis brand kita untuk ditemukan karena kegulung algoritma itu juga akan berpengaruh gitu ya kalau kita bicara tentang TikTok. Nah, tadi ya kita bahas satu-satu dulu deh. Kalau Instagram ngomongin identity, kredibilitas, visual proof, visualnya tuh adalah ngebayangin audiensnya siapa. Ah, audiensnya kayaknya niche banget ya, atau cewek yang suka K-pop, atau cowok yang memang suka fitness. Nah, itu semua terreflect dari konten-konten visual yang memang ada di Instagram. Community relationship dan brand memory. Jadi kalau kita mau brand building, kita harus punya feed yang cakep di Instagram karena itu adalah cara pertama kita untuk bisa mengidentify apakah brand tersebut cukup kredibel atau tidak. Karena mukanya tuh ada di situ gitu. Karena nature-nya memang visual appealing gitu. Sedangkan kalau TikTok itu jauh bisa lebih raw, lebih honest, lebih otentik, lebih trend native, lebih product education gitu. Yang nggak harus terlalu crafted, tapi dia exist dan ada di semua lini relevansi. Jadi balik ke yang tadi aku bilang, TikTok, Instagram adalah two different things yang nggak bisa kita separate. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita memang harus mikirin keduanya. Dan aku adalah tipe praktisi yang mengharamkan sebenarnya untuk dilakukan mirroring antara konten Instagram dengan TikTok. Jadi bilang yang banyak yang bilang, udah kita bikin aja formatnya di TikTok tapi kita mirror di Reels ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nature-nya beda. Logiknya adalah buat apa lo punya dua channel kalau memang ternyata lo akan meng-create konten yang sama anyway. Gitu ya. Kalau misalnya audiensnya sama, ya better satu aja gitu. Kenapa kita mesti pisah? Karena ini dipisah, makanya kita harus punya cara main yang berbeda juga. Gitu ya. Nah, di situ ini aku kasih contoh. Contohnya adalah kopi kenangan. Kopi kenangan yang kiri itu adalah Instagram, yang kanan adalah TikTok. Ya, kalau kita perhatiin konten directionnya untuk Instagram, dia lebih polish, lebih promotional, visualnya lebih cakep, brand showcasingnya lebih ngezoom, lebih appealing, lebih tempting gitu. Terus contohnya apa sih? Banyak poster, promo, produk, visualnya lebih cakep, menunya lebih jelas, promonya lebih terhighlight. Kalau ada harga ditulis harganya berapa. Role-nya apa sih? Sebagai conversion support. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, which itu adalah yang TikTok, jauh lebih apa ya, playful, banyak emoji-emoji, terus kebanyakan semuanya video ya, again karena TikTok ya gitu, lebih casual, ada memes-memesnya, lebih seru karena punya filter, punya lagu gitu-gitu. Nah, terus hooknya coba kalau kalian perhatiin ya, ini adalah dua brand yang sama, artinya gini, brand yang sama tapi dua platform. Hooknya tuh lebih ke jangan bawa salah, aduh jantung berdebar-debar nih, aduh pegel banget ya, aduh baca komen live ya gitu. Jadi beda ya, kalau yang kiri tuh sangat polish dan sangat kredibel, sedangkan yang kanan bahasanya jauh lebih manusia gitu ya, lebih sehari-hari. Dan itu yang punya engagement tinggi.
Jadi ingat brand itu walaupun cuman satu, kita sama-sama, tapi how to create and nurture the platform itself itu udah pasti akan beda sesuai dengan tadi hygiene-nya seperti apa. Kalian langsung kebayang kan ketika aku bandingin ya kanan sama kiri gitu. Kanan sama kirinya tuh beda banget walaupun dia brandnya sama gitu. Yang kiri coba lihat emoji ada nggak? Nggak ada gitu. Sedangkan yang kanan itu bertabur emoji. Terus yang kiri itu bahasanya sangat corporate. Yang sini tuh ngomongnya pakai bahasa manusia gitu ya. Terus jantung berdebar-debar segala macam dijadikan headline. Mungkin yang kiri nggak ada gitu. Ya, jadi ini sama-sama kopi kenangan, tapi how we treat them itu pasti beda. Nah, kalau kita perhatiin lagi, Instagram dan TikTok dari performance lens itu kayak apa sih? Jadi kalau Discovery dia lebih ke explore, ada real recommendation. Kalau misalnya TikTok udah pasti FYP. Walaupun sampai sekarang sebagai praktisi pun aku belum punya formula yang terlalu saklek gimana caranya kita bisa masuk FYP atau enggak. Karena itu sangat banyak faktornya. Kalaupun kita udah mengikuti aturannya, tapi kalau memang algoritma saat itu tidak mendukung, atau memang ada konten lain yang memang lebih perform, otomatis kita nggak akan kegulung, tapi kita akan kalah dengan yang lebih perform gitu ya. Jadi, walaupun itu masih tetap jadi matriks utama, ibaratnya adalah cara mendapatkannya lebih ke trial and error. Ya udah kita coba-coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi selalu FYP itu sebagai peruntungan yang mungkin kita bisa predik walaupun itu bukan sebuah guarantee gitu. Terus trust signalnya apa sih? Kalau misalnya Instagram tuh ada profile grid, ada highlight, ada comments. Nah, maksudnya di sini adalah ketika lo engage dengan sebuah konten, pasti nggak akan kita diemin. Pasti ada something yang kita tinggalkan sebagai jejak bahwa kita suka konten itu. Ya, yaitu dalam bentuk comments, dalam bentuk save, dan lain-lain. Terus konten lifespan-nya beda. Kalau yang kiri atau Instagram itu jauh lebih apa namanya lebih long lasting, sedangkan kalau yang TikTok itu jauh lebih daily. Daily itu dalam arti eh, sekali kita lihat belum tentu kita bisa lihat lagi. Jadi contohnya gini, ketika kalian suka dalam sebuah konten, kalian harus tandain dengan cara apapun, mau itu nge-likes, mau itu komen, mau itu save atau share. Kenapa harus kalian tandain? Karena once kalian kepikiran lagi dan pengen menemukan konten itu lagi, belum tentu kita ingat untuk mencarinya di mana dan belum tentu kita akan keterpa lagi gitu. Karena sekarang walaupun kita nggak follow, kadang-kadang kan kita dapet tuh konten-konten yang related dengan apa yang kita suka. Nah, makanya tugasnya kita meninggalkan jejak itu untuk kita didatangkan lagi. Nah, karena banyak banget yang akhirnya brand lose the opportunity karena dia nggak berhasil memicut hati kita untuk meninggalkan jejak. Artinya kalau kita nggak ninggalin jejak, gimana caranya si algoritma akan tahu bahwa kita suka konten itu atau enggak gitu. Jadi harus ada call to action yang mengarahkan kita untuk meninggalkan jejak itu. Ya. Nah, dari situ kita tahu apa yang berubah secara strategi nih di 2026 walaupun sekarang udah tengah tahun ya. Jadi kalau dulu banyak yang bilang, pokoknya lo posting aja secara konsisten. Konten mappingnya harus dibuat jelas gitu ya, per berapa hari sekali, setiap jam berapa gitu ya. Karena yang kita lihat adalah reach. Semakin lo konsisten memposting, semakin besar reach yang akan didapatkan. Which itu nggak salah, masih benar. Karena matriksnya adalah view, reach, impression, sama IR. Tapi saat ini di konteks AI udah mulai menggila, bahkan semakin canggih, itu aja udah nggak cukup gitu. Kenapa nggak cukup? Karena di end of the day, mau reach-nya besar, kalau nggak ada impact ke result, what for? Iya dong, gue misalnya bikin konten, terus sampai orang Papua keterpa, tapi nggak ada kebutuhannya orang Papua untuk beli produk gue. Dan so what? Ngapain lo gede-gedein reach? Kalau di end of the day, lo tidak membangun relevansi kenapa orang itu butuh konten kita ya kan? Sehingga rules-nya yang baru nih, mungkin di sekitar 1-2 tahun terakhir adalah kita harus ngedesain konten yang earns retention. Bikin orang kepengen kalau nggak nge-save, gue rugi. Kalau gue skip, gue akan kehilangan opportunity atau kelihatan promonya jadi nggak nyampe ke gue. Atau bahkan gue harus immediately buy right now. Artinya nggak ada kata nanti kalau emang gue bisa lakuin sekarang ya dan gue lakukan sekarang gitu. Karena yang dimauin sama brand adalah lebih ke klik intent, berapa banyak orang yang ngeklik.
Kedua, ada yang convert nggak dari cuman awareness sampai akhirnya dia actual buy. Sama yang terakhir adalah cost per resultnya gimana. Karena sekarang mikirnya adalah gue punya budget 2 juta, gimana caranya gue cepat ROI nih. Atau gue ketemu paling nggak balik modal gitu. Jadi kalau dulu mereka masih mikirnya adalah ya yang penting engagementnya bagus. Boleh engagement bagus gitu. Tapi masuk ke kantong gue nggak engagementnya. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Belum tentu comments kita banyak, love kita banyak, atau likes. Tapi ternyata di sisi bisnis, sales kita nggak naik gitu. Nah, dari situ matriksnya pun akhirnya muncul. Dan ini adalah tantangan dari teman-teman yang mungkin masih kuliah dan akan bekerja segera, atau bahkan udah ada yang bekerja. Yang aku tadi bilang, kita nggak cuma sekedar ditantang kreativitas untuk bikin konten. Kenapa? Karena semua orang been there, artinya kita semua bisa bikin konten. Tapi konten yang menjual itu adalah apa ya PR lain lah, the next challenge gitu. Nah, udah nih ya, kita udah tahu bahwa tugasnya adalah kita nggak cuma sekedar bikin konten, kedua harus ada reason kenapa orang harus engage dengan konten kita. Yang ketiga, engage aja nggak cukup, tapi harus membantu konten itu untuk membuat sebuah kebutuhan sehingga ada action after dia engage dengan konten kita. Dan yang keempat adalah jangan sampai kita bikin konten yang kalau kita lihat kita sendiri nggak kegelitik hatinya. Jadi kalau aku di kantor ya, di tim, selalu mikir adalah lo bikin draft konten. Bikin tuh headline-nya, kopinya, segala macam. Terus kita baca. Kegelitik nggak hati lo untuk owning this kind of brand or product? Kalau lo sendiri di tes ngerasanya biasa aja dan nggak rasa kepengen untuk punya, ya mungkin hook yang lo bikin dalam konten itu not strong enough. Karena tuh akhirnya jadi cuman sambil lalu dan cuman jadi dumb scrolling orang-orang tanpa ada jejak yang ditinggalkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke part 2. Tadi aku udah bilang di awal, kita nggak cuman sekedar posting the content. Karena itu sangat mudah. Aku yakin teman-teman jauh lebih jago dalam hal itu. Tapi gimana caranya kita understanding how the platform read, test, and distribute. Oke, algoritma itu bukan magic, walaupun kadang-kadang kita susah nebaknya. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu algoritmanya lagi apa. Walaupun kalau teman-teman lihat di source-nya Meta, biasanya mereka mendeklar tuh apa yang berubah. Nah, itu bisa kita ikutin. Tapi nggak semata-mata itu bisa kita telan mentah-mentah. Kenapa? Karena sebenarnya algoritma itu bekerja by system. Sistem apa? Yaitu engine dari platform yang kita punya. Jadi dia bisa mempredik platform kayak misalnya apakah orang itu akan stop, apakah orang itu akan watch, akan like, save, dan lain-lain. Dia bisa testing di sini apakah kontennya itu bisa membuat small audience itu menjadi sampel untuk akhirnya nge-push lagi ke orang yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita ngomong ke TikTok, biasanya TikTok itu nyebar dari small group dulu nih, orang yang memang dekat sama circle kita. Kalau circle kita kemakan, baru dia akan nyebarin secara otomatis ke audiens yang lebih luas. Kalau kegulung lagi yang lebih luas, baru dia akan masuk ke ring ketiga di mana lebih luas lagi gitu. Yang notabene bisa aja kita nggak kenal orang yang apa ya, mengengage konten kita gitu ya. Jadi kita testing. Terus ada signal reading. Signal reading itu adalah every micro action itu akan menjadi clue. Jadi misalnya tadi di pause. Di pause itu apa sih? Jempol lo nih ketika buka TikTok itu punya sense di dalam engine yang ditangkap sebagai curiosity lo terhadap sebuah konten. Karena nge-stop kan, dia nge-pause. Dia mau ulang lagi. Atau bahkan kita tarik tuh videonya ke belakang, detiknya, terus kita play lagi. Logiknya, kalau lo nggak segitu interestnya, nggak mungkin tuh kita put effort untuk masukin jempol stop dan mereply lagi detik yang kita mau ulang, gitu. Pasti ada something yang kita pengen lihat lebih. Nah, terus habis itu apakah ada yang skip, ada yang nge-tap, ada yang nge-comment, ada yang share, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah personalizations, di mana different people itu pasti punya interest yang beda terhadap konten, dan itu berhubungan sama behavior mereka, gitu. Nah, dari situ adalah Instagram. Ini mungkin teman-teman juga baru paham, tapi perlu dipahami bahwa ketika kita bilang Instagram tuh algoritmanya kayak gimana sih? Lo nggak bisa cuma ngomong Instagram. Kenapa? Karena fiturnya banyak. Instagram yang mana? Feed.
itu algoritmnya beda. Story algoritmnya beda gitu. Reels dan Explore itu juga pasti beda. Jadi kalau aku bedah di sini ya, fit itu adalah maintain relationship dan relevansi. Artinya yang dianggap sebagai algoritmnya fit itu adalah konten dari account people yang mereka deket atau mereka punya interest yang sama. Contoh, aku ibu-ibu, aku punya anak umur 5 tahun. Udah pasti fit aku kalau nggak ngomongin tentang kegiatan anak gitu ya, pasti ada hubungannya sama parenting. Ya, teman-teman tahu ya, yang namanya emak-emak tuh kan selalu punya the power of ibu-ibu yang saling menyemangati. Ya udah, hubungannya sama itu. Ketika anak lagi GTM nih nggak bisa makan. Kedua, lagi liburan sekarang, playground yang oke mana ya? Gitu. Yang ketiga, aduh gimana ya caranya supaya dia nggak tantrum apa segala macam. Nah, itu adalah fit, di mana fit itu sangat mengidentify kita itu siapa, dan kita akan ditemukan dengan orang yang punya interest sama. Oke. Story itu lebih ke daily intimacy. Kenapa? Karena ingat story cuma 24 jam. Lo bisa lebih apa ya, honest dalam men-share story karena toh nggak usah terlalu dipikirin 24 jam hilang gitu ya. Hari kedua juga udah mulai nggak ada gitu. Terus Reels itu ngomongin tentang entertainment dan discovery. Itu lebih niat. Kenapa lebih niat? Karena pertama durasinya panjang, ada proses untuk editing, dan yang ketiga kita bisa kolase beberapa video dan image. Again, effortnya tinggi. Kalau effortnya tinggi, berarti yang mesti diambil adalah watch time-nya. Berapa banyak orang mau liatin konten kita. Completion di sini tuh adalah durasinya contoh 1 menit. Ada nggak sih yang nonton sampai 1 menit? Jangan-jangan durationnya itu 1 menit, tapi orang cuman berhenti di 15 detik, abis itu mereka cabut. Berarti after 15 detik, udah nggak ada yang menarik dari hidup lo. Gitu kan. Nah itu semua bisa terlihat dari insight Instagram. Terus yang terakhir adalah explore. Explore itu adalah mengintroduce new interest area. Jadi kontennya similar atau enggak. Nah itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya geng ibu-ibu ya mungkin hubungannya nggak jauh-jauh dari si urusan anak misalnya. Jadi Instagram itu adalah format akan decide, enggak, format akan nge-decide algorithm job. Artinya lo nggak bisa cuma bilang, aduh Instagram lagi susah ya algoritmnya. Ntar dulu, Instagram di fitur yang mana? Di feed kah, di story kah, Reels ataupun Explore? Gitu ya. Terus, nah ini aku ngomong tentang algoritma yang punya portion atau ranking. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong tentang algoritma yang dihargai lebih besar secara portion di engine-nya, itu adalah watch time. Kenapa? Karena watch time itu meng-request sebuah effort yang besar. Kalau lo nggak segitu sukanya, lo nggak akan spend your time too long untuk menonton sebuah video yang tidak relevan sama lo. Bener ya? Makanya watch time itu akan ngedefine apakah itu nyampe ke audiens yang memang pengen nonton sampai habis. Kedua, save. Save itu apa sih? Harus ada hubungan tentang something yang kalau gue miss, gue akan lupa. Atau kalau gue nggak butuh sekarang, gue save dulu deh. In case gue butuh, gue akan lihat. Atau misalnya kayak kemarin kerusuhan, ada nomor-nomor penting yang dihubungi kalau amit-amit kondisi kita nggak baik. Kita tahu hubungan ke ambulan nomor berapa, ke polisi nomor berapa gitu ya. Itu kan mungkin kita nggak butuh, tapi kita jaga-jaga. Amit-amit kita butuh tuh kita tahu nih, kita either screenshot ataupun kita save, kita tahu bahwa itu adalah konten yang berguna. Balik lagi ke apa yang mau kita bikin. Ada nggak something yang memang segitu usefulnya sampai orang rela untuk nge-save? Semakin tinggi value dari konten kita, semakin tinggi benefit atau fungsi dari uh, reason kenapa mereka mau nge-save gitu. Terus share itu adalah nge-send ke orang, itu biasanya di story. Atau misalnya nggak usah ke story, tapi kita langsung share, tapi masukin ke siapa orangnya yang mau kita sasar gitu ya. Terus comment and replies, terus ada profile action dan konten consistency. Nah, kalau teman-teman lihat ini tuh adalah rank ya. Jadi nomor satu tuh adalah yang paling besar algoritma itu bekerja gitu. Yang paling bawah tuh ya yang paling kecil gitu. Jadi platform itu nggak cuma nanya, is it content good or not? Enggak. Tapi apakah konten itu sudah ketemu dengan right person atau enggak? Kadang-kadang konten kita nggak jelek, tapi kita nggak diketemuin sama orang yang butuh. Sehingga performancenya jelek. Gimana caranya untuk bisa ketemuin dengan orang yang benar-benar butuh? Berarti kita beneran harus tahu micro moments dan niche insight dari orang yang suka konten kita. Contoh, kopi. Kopi general banget kan.
Semua orang punya brand kopi. Dari kopi yang cuma 8.000 tuh, kopi jago, sampai ada yang 60-70 ribu. Audiensnya sama nggak? Ya beda lah. Buat si bapak-bapak yang suka minum kopi 8 ribuan, itu adalah the next level dari kopi saset. Ya, walaupun kopi saset gue cuma 2.000 3.000, tapi effort ya harus pakai air, terus harus ke abang-abang keliling segala macem. Dia pengen agak sedikit tinggi, ya udah dengan si kopi jago dan kopi-kopi keliling lainnya yang harganya cuma sekitar 8.000 sampai 10.000. Tapi buat orang yang biasa minum kopi di atas 30.000, itu dianggap nggak ada rasanya. Manis doang nih, nggak ada kopinya, gitu. Ya kan? Nah, berarti problemnya bukan konten kopinya, tapi audiensnya nggak tepat, gitu. Nah, itu yang harus dicari. Jadi kalau kita pun ngomong konten kopi doang, itu dissect atau pembaginya itu banyak banget gitu. Jadi kita harus turunin lagi tuh. Kita harganya berapa, cocoknya ke siapa, kenapa harus minum itu, apa yang mereka suka, terus di compare dengan harganya seperti apa, biasanya minum di jam berapa, terus apa yang menjadikan kewajiban mereka minum kopi. Wah, panjang tuh ceritanya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya lebih ke konten lo udah ketemu orang yang tepat belum? Nah, ini mungkin dikit ya, dikitnya lebih ke impactful Instagram konten itu selalu ngebuat orang punya reason untuk stay safe, share, and trust. Kalau lo bikin konten, tapi itu tidak menjadikan motivasi orang untuk stay safe, share, and trust, ya berarti kita belum segitu, apa ya, benefitnya, segitu beneficialnya gitu. Pertama, caranya gimana sih? Openingnya harus jelas. Kedua, ada value yang kita bisa offer. Yang ketiga, ada trigger yang bikin kita ngerasa, oh iya ya, gue rugi nih kalau gue missing this gitu. Terus ada proofnya, kalau memang ternyata ada something yang kita bisa demoin, before after kah atau apalah gitu. Baru profile continuity di mana kita tahu bahwa larger brand story itu nggak cuman standing alone ya, tapi pasti ada hubungan sama yang lain. Jadi Instagram itu mereward sebuah konten yang ngebangun memori dan proof. Kalau misalnya kalian dari opening kontennya aja, misalnya bias, kita nggak tahu ngomongnya ke siapa, atau terlalu general, ya orang jadi nggak tahu nih sebenarnya kontennya buat gua apa nggak. Simply minum kopi tadi. Kita cuma naruh gelas, ada gambar kopi, orang minum. Kita nggak pernah bisa ngedefine itu siapa. Kenapa dia minum itu? Kopi itu tuh cocoknya untuk siapa? Gitu kan. Tapi itu bisa tergambar dari visual yang kita taruh di depan. Contoh, misalnya maaf gitu ya, Abang Gojek, dia beneran pengen kerja saat itu dan butuh kopi. Ya berarti mungkin di awalnya kita tahu bahwa buat yang kopi 8.000 10.000 tuh adalah Abang Gojek gitu yang memang kerjaannya banyak tapi dia butuh booster di pagi hari. Contoh. Sedangkan kalau misalnya kita punya kopi yang 30.000, kasih tahu dong ambience-nya adalah coffee shop gitu. Atau di kafe-kafe yang memang mereka nggak cuma sekedar minum kopi, tapi mereka meeting dan sarapan misalnya. Poinnya sama, kopi. Tapi the way kita mengemasnya, kita bisa tahu audiens kita siapa gitu kan. Oke, udah ya, itu untuk Instagram. Sekarang kita lanjut ke TikTok yang mungkin jauh lebih hygiene gitu ya buat kalian. Um, Kalau TikTok itu ngomongnya recommendation, first engine. Jadi contoh, ini lagi liburan sekolah, kita mau ke Bali. Aku nanyanya di TikTok, nanyanya adalah mau dong rekomendasi spot-spot liburan di Bali yang tidak common. Janganlah bilang sekali-kali Tanah Lot gitu kan basi banget ya. Atau misalnya ke Canggu, elah udah so lasier gitu. Ada nggak sih hidden gem yang lain? Nah itu nanya di TikTok. Jadi di TikTok tuh adalah sesuatu yang kita bisa describe what do you want dengan specifically apa yang lo mau tapi di luar dari common things yang mungkin orang udah pada tahu gitu. Keluarlah kata hidden gem. Keluarlah tahu surganya dunia misalnya. Keluarlah kata-kata yang buat yang tahu-tahu aja misalnya YTTA. Nah, itu semua diprovokasikan oleh TikTok kan sebenarnya karena dia berangkat dari recommendation tadi. Oke, berangkat dari interaction, video information, captionnya harus jelas, keywordnya harus jelas, user setting, feedback. Oke, mungkin satu tambahan buat TikTok. Jadi gini, teman-teman kalau misalnya kalian bikin TikTok dan pengen kegulung sama algoritma,
tolong menggunakan editing langsung dari aplikasi TikToknya. Karena ketika lo tarik video biasa terus diedit dulu, misalnya pakai CapCut atau pakai Photoshop atau pakai Canva gitu ya. Begitu diupload balik ke TikTok, tidak sebesar itu exposure-nya TikTok untuk menyebarkan video kalian. Karena dia bisa membaca bahwa lo ngeditnya nggak pakai platform gue. Dan itu aku personally buat brand itu pernah mencoba. Jadi video yang sama, satu diedit pakai TikTok, satu diedit pakai other platform. Sama-sama kita upload dengan jeda waktu cuma 2 menit. Hasilnya beda banget. Karena TikTok bisa ngebaca, aduh nih editingnya kayak beda deh, kayak bukan pakai punya gua dah. Otomatis dia akan menutup orang untuk bisa kelihatan sih video yang diedit pakai Canva, CapCut ataupun platform lain di luar TikTok. Tapi kalau misalnya lo pakai editing di situ, dia kenal, wah ini filter gue nih, dia kenal nih, ini kayaknya lagunya soundtrack gue nih, gitu. Dia tahu gitu, sehingga itu yang dia expose lebih besar lagi, gitu. Oke, nah dari situ TikTok again ya, kita ngomongnya dia tuh selalu ngetesnya dari snowball. Dia nge-seed dulu, dia dari small group, interest nggak sih sama topik ini? Kemakan nih ternyata, baru dia sebarin lagi ke yang lebih luas. Dan itu sifatnya bisa bergulir ketika, taruh, itu sifatnya bisa bisa bergulir ketika yang small group tuh kebaca gitu kan. Jadi TikTok itu akan scale the content audience reaction bukan cuma sekedar account size-nya. Karena apa? Gini, ada kan faktanya, ketika ada satu artis TikTok viral, begitu kita cek, yalah followernya nggak nyampe 1.000. Artinya, viral nggak viral tuh bukan based on lo terkenal atau nggak secara followers. Tapi, intentional dan relevansi konten kita untuk audiens yang tepat, itu nyampe gitu. Jadi, nggak cuma sekedar account size-nya besar atau nggak. Kadang-kadang once kita track back, ya elah nih mah eee, kreator baru, nggak nyampe 1.000, 2.000 nih follower-nya gitu. Nah, ternyata itu bukan salah satu yang berpengaruh gitu ya, selama emang kita kontennya bagus dan nyampe. Oke, nah ini sama ya kalau kita ngomong behavior signal, balik kayak Instagram tadi, itu kita akan bagi dari watch time, completion rate, rewatch, skip, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca gitu ya. Pertama tadi watch time. Kenapa watch time penting? Balik lagi ke TikTok. Berapa puluh juta sih konten sehari yang kalian dan scrolling? Berarti kan possibility dia nonton sampai habis itu kecil banget. Kalau sampai kalian nonton sampai habis, berarti ada something unik yang membuat kalian stop. Apapun itu reasonnya. Gitu. Nah, itu berpengaruh kepada completion. Completion itu adalah interest untuk nonton sampai habis. Mesin itu akan ngebaca lo nonton sampai habis, bukan yang cuman skip gitu. Nah, ketika nonton sampai habis, mesin akan meng-identify, "Oh, ini orang suka nih tipe-tipe video kayak gini nih. Next-nya gue kasih lagi dah," gitu. Itu karena kita komplit menonton video itu. Atau rewatch, karena kita punya save kan. Wah, dia curious nih, dia nonton lagi, buktinya nggak cuma sekali, tapi dia ulang. Ditangkap lagi tuh sama mesin bahwa video kayak gini tuh nggak cuma ditonton sampai habis, tapi diulang. Nah, jadi 3 hal itu sangat menentukan kan. Atau bahkan not interest at all, gue skip. Baru juga orangnya 1 detik udah hilang. Hilang tuh maksudnya di skip. Udah pasti dia nggak suka ini gitu. Dan lain-lain. Jadi like itu bagus, tapi watching, finishing, replying, sharing, dan checking the profile itu akan jauh lebih strong untuk kita tahu behavior clue-nya tuh apa sih yang lo suka. Ya, gitu. Nah, sama SEO. Nah, ini juga menarik nih. Karena kita sekarang mencari sesuatu pakai TikTok, jadi SEO-nya TikTok juga jalan banget. Semakin sering kita menanyakan tentang sebuah topik, semakin belajar TikTok itu untuk paham terhadap konteks dari kata-kata yang kita input. Gitu. Makanya salah satu cara untuk bikin TikTok yang bagus harus punya konsistensi keyword. Kalau misalnya headline-nya apa ya, headline-nya misalnya kopi murah enak gitu ya, contoh. Ya udah semua di dalam video itu harus diulang-ulang. Headline-nya iya, VO dari talentnya iya, hashtag-nya iya, caption-nya iya, taggingan keyword-nya iya, semuanya ngomong adalah kopi murah dan enak.
gitu, supaya mesin itu bisa memahami bahwa ini adalah konteks konten tentang kopi yang murah dan enak misalnya. Tuh, jadi semuanya harus sama gitu ya, harus konsisten. Ketika TikTok tidak understand your topic, dia nggak akan rekomen ke orang lain atau ke right people. Balik yang tadi aku bilang, biasanya dia tes melalui small group, yaitu orang-orang yang dekat sama circle kita, dari following kita, orang-orang yang berinteract suka-suka ngasih love gitu ya. Begitu dianya udah engage, baru dia akan nyebarin lagi yang ke gede, ke gede, ke gede. Nah, poinnya adalah kalau TikToknya nggak ngerti lo bikin konten apa, dia bingung. Aduh, konten ini mau gue sebarin kemana ya? Gue aja nggak ngerti dia ngomongnya apa. Kenapa dia bisa nggak ngerti? Karena keywordnya either terlalu banyak, terlalu diverse, terlalu tidak konsisten, dan message-nya tuh kayak semuanya pengen diomongin. Jadi tipsnya, better kalian fokus ke satu hal, apapun itu, diulang-ulang. Annoying deh, tapi yang penting gue pengen TikTok si mesin tahu bahwa gue sukanya ini. Gitu. Nah, udah tuh. Jadi kalau ditanya apa yang similar, ya sebenarnya dua-duanya itu punya strong human signal. Tinggal kita tahu aturan mainnya aja yang berbeda. Jadi algoritma itu akan follow audience behavior. Udah ya, itu untuk part yang kedua. Untuk part yang ketiga, nah ini aku masuk ke hal yang mungkin lebih teknis. Gimana caranya trends itu bisa shape the content? Tadi kita udah cerita banyak dan teman-teman udah tahu bahwa social media in 2 days itu nggak cuma sekedar tempat untuk ngeposting brand message. Bahkan, jujur nih ya, kita skeptis kan kalau tiba-tiba ada brand yang ngomong dia cakep. Ya iyalah lo brandnya udah pasti lo bilang lo cakep gitu. Trustability kita ke brand akhirnya jadi berkurang. Makanya timbullah influencer dan KOL yang sekarang udah jadi komoditi. Banyak orang yang pengen jadi creator sehingga kalaupun ada yang bilang brand itu bagus, yang muncul adalah namanya mereka, bukan nama brandnya, gitu ya. Nah, dari situ mulai permainannya berubah gitu. Karena uh, trustability dan authenticity, dua hal yang saat ini tuh dicari sama banyak orang. Jadi sekarang tuh nggak lagi cuman sekedar kreatif dan estetik. Artinya, anggap deh kalian teman-teman DKV misalnya, jago banget bikin video, fotografinya, angle kontennya itu cakep. Jadi secara kreativitas jago lah gitu. Tapi ternyata tidak menjawab needs. Ya, akhirnya jadi cuman pameran art aja gitu. Tapi tidak relevan dengan audiensnya. Karena di end of the day yang paling penting adalah gimana caranya itu bisa menjawab kebutuhan yang dicari sama orang. Nah, dari situ ketahuan ya, 5 trends yang nge-shaping social content tuh apa aja sih? Langsung di sini deh. Pertama adalah social search, berarti harus mempunyai keyword yang konsisten dan easy to find. Jadi contoh, ketika kalian cari skincare, kalian tahu yang namanya ingredients skincare, belibet ya. Gak usah yang cowok-cowok, yang cewek-cewek aja susah gitu ya nge-spell. Niacinamide. Anjir nulisnya gimana ya? Niacinamide. Mide-nya pakai D apa T ya? Itu susah, ya kan? Gimana kita mau mencari spesifik gitu ya. Jadi memang harus ada kata yang lebih grounded untuk bisa lebih mudah diketemukan orang. Bahasa brandnya tuh kalau kita ngomong manusiain dong bahasa brand, jangan terlalu sophisticated karena kadang-kadang juga orang susah nyarinya gitu ya. Jadi social search. Kedua, creator proof. Nah, itu tadi people trust people, bukan brand claims. Kalau misalnya aku bilang, anak gue paling ganteng. Ya iyalah lo emaknya. Semua emak nggak ada yang bilang anaknya jelek gitu kan. Karena dia produksi emaknya gitu. Tapi ketika dia dapat sanjungan dari teman sebayanya, atau gurunya, atau om tantenya gitu ya kan, kita jauh lebih happy karena itu bukan opini dari kita gitu. Nah, itu tuh netizen sekarang tuh udah jauh lebih pinter lah. Terus comment culture. Nah, ini juga comment become the source of the content. Contoh, misal ya, kalian punya brand kopi lagi deh. Jangan kopi. Ya, nggak apa-apa deh. Brand kopi gitu ya. Ternyata ada postingan tentang biji kopi itu tuh lahirnya dari mana. Terus tiba-tiba ada komen yang bilang, Kak, jangan cuma disebutin namanya doang dong, tapi aku pengen tahu sejarah biji kopi itu dari mana, contoh. Nah, itu akan jadi ide untuk bikin the next content. Wah, ternyata netizen pengen tahu asal muasalnya.
bukan cuman sekedar nama bijinya misal. Nah, itu adalah comment culture. Kadang-kadang buat sosial media tuh suka bacain komen dan nge-spark ide untuk the next content. Gue mesti bikin jawabannya, apapun itu pertanyaan atau concernnya gitu kan. Terus social commerce itu juga, kenapa? Karena social commerce sekarang TikTok deh, kita kan bisa langsung belanja di situ ya, dan itu yang meningkatkan impulsivitas kita. Kayaknya tuh jempol kita untuk membeli tuh kayaknya enteng banget gitu ya. Apalagi kalau ada live lah, ada segala macam. Sama edutainment commerce itu juga penting. Jadi eh, konten itu sekarang part of media, part of result, search ya, search result, dan part of review, dan part of store. Jadi challenge kita besar banget guys, terutama buat teman-teman yang emang udah punya brand dan pengen jadi content creator. Ingat poinku tadi, tanpa adanya action untuk do something yang immediately untuk lo kepengen punya, ya lo akan sia-sia gitu. Karena ujung-ujungnya pasti pengen ada impact. Dan impactnya itu yang paling terukur adalah amount yang masuk ke dalam rekening. Lo punya performance bagus, tapi ternyata nggak segitu kepengennya dada lo bergetar untuk punya, ya berarti nggak sebagus itu gitu. Nah, itu bisa kita tes secara human sense sih. Jadi kita beneran bisa trial and error di bagian itunya. Oke, udah ya nih social search mungkin aku cerita cepet aja, teman-teman udah pasti tahu. Bicaranya gini, kita nggak mau ngomong cuma sekedar cobain produk kami. Tapi kita bilang review Thai tea series kopi kenangan, creamy nggak? Worth it ya buat kamu yang suka manis. Jadi kita nggak langsung bicara tentang produknya, tapi kenapa produk itu worth it untuk dicoba. Ternyata ada reasonnya. Creamy, oh buat yang suka creamy jadi nengok nih. Sama yang suka manis, wah dia akan nengok nih. Tapi buat aku yang suka americano banget, ketika dia ngomong creamy, aduh udah giung rasanya, aduh manis banget kayaknya gitu. Ya emang mungkin bukan aku targetnya. Jadi poinnya adalah nggak ada bener, nggak ada salah, nggak ada jelek, nggak ada bagus. Selama konten lo kena audiens yang tepat, itu udah pasti bener gitu. Poinnya kan gimana caranya kita bisa ketemu dengan audiens yang tepat kan gitu. Nah, sekarang social search itu contohnya gini nih. Gue pengen skincare untuk kulit kering. Dia nggak mau tuh ngomong skincare dengan kandungan retinol, niacinamide, ribet, nggak ngerti. Pertama, retinol fungsinya apa nggak tahu. Kedua, niacinamide nulisnya gimana dan fungsinya apa juga nggak semuanya paham. Tapi dia beneran ngomong ke kondisi kulitnya. Skincare untuk kulit kering, beres. Cafe buat kerja di Jogja, jelas gitu kan. Review skincare murah, murah di sini tuh udah konteks gitu ya. Mungkin yang di bawah 50.000 gitu. Jadi sekarang tuh udah beneran segeneral itu orang nyarinya. Cara bikin konten jualan jelas, tapi mungkin dijelasin jualan apa gitu. Nah, ini semua yang diharapkan sebagai social search di sini. Terus kedua adalah tadi ya creative proof. Nah ini mah gampang ya. Creative proof itu dia ngomongnya cuman ini tipe Thai tea yang creamy, tapi nggak bikin enak, cocok buat kamu yang suka manis tapi pengen lebih light. Nah ini kan bahasanya nggak mungkin bahasa dari kopi kenangan ya, atau bahasa apa namanya brand gitu kan. Pasti ada kreator yang create ini. Sambil apa? Sambil dia minum, dia ngerasain, iya beneran loh nggak terlalu manis, ternyata light banget, lalalala ceritain semuanya. Jadi nggak cuma sekedar claim the benefit, tapi kita beneran melihat reaksi dan gesture dari kreator yang mencoba brand tersebut. Nah, ini komen yang tadi aku bilang. Jadi komennya tuh kayak misalnya eh, sejauh mana sih orang paham sama produk kita atau ada nggak sih yang nggak paham? Apa yang mereka pengen curious? Apa yang mereka ragukan? Apa yang mereka pengen tahu ketika kita harus compare? Eh, apa sih yang ngebuat orang tuh pengen stop untuk beli gitu. Nah, itu adalah komen-komen yang memang bisa kita lihat sebagai insight. Kayak contohnya, ini aman gak ya buat kulit sensitif? Nah, banyak dong yang jawab gitu. Terus dia bikin sebuah proof bahwa ternyata aman kok, tidak bikin kulitnya apa sakit gitu ya, atau misalnya jadi merah-merah, enggak kok aman segala macam. Nah, ini nih semua adalah komen untuk nunjukin lo intens. Intens tuh maksudnya punya intentional ya. Logik lagi. Kalau lo nggak segitu sukanya sama tuh konten, lo nggak akan put effort untuk bertanya di dalam kolom komen. Sehingga kita memang tidak menjadi target dari konten itu. Tapi ketika kita ada something yang ngegelitik dan curious
to know more, udah pasti kita akan put effort untuk menuliskan apapun yang menjadi concern kita di kolom komen dengan harapan itu akan dijawab. Dijawab di sini bisa dijawab sama Mimin ataupun dijawab dalam bentuk konten lainnya. Gitu ya. Jadi bikin konten yang bukan memaksa, men-trigger orang untuk komen. Karena komen itu adalah part of insight yang kita bisa ambil untuk tahu feedback orang terhadap kita seperti apa. Oke. Social commerce. Nah, ini juga nih. Kan biasanya kita punya funnel ya. Tapi ngomongnya adalah, ada Thai tea series baru nih mau keluar. Interestnya adalah lagi pengen yang creamy dan light dan manisnya pas. Kalau consideration, kita cobain satu-satu yuk. Mana yang paling creamy tapi nggak bikin enak. Baru deh cobain sekarang mumpung lagi ada promo. Jadi promo itu di akhir. Kalau ujuk-ujuk kita cuman kasih Thai tea series baru terus kasih tahu harga, tapi nggak di review kenapa kita harus beli, ya orang nggak akan tahu apa rasanya gitu kan. Jadi ini sebenarnya lebih lebih ke flowing bahwa social commerce itu menjadi hal yang men-trigger atau memberikan motivasi kenapa kita harus beli. Edutainment tuh kita nggak lagi pakai yang terlalu direct. Beli sekarang, siapa lu nyuruh-nyuruh gue beli gitu kan. Tapi kita bisa pakai point of view dari edutainment. Kayak misalnya, kamu suka Thai tea tapi takut kemanisan. Kita tes ya, mana nih yang paling creamy, paling light, dan paling worth it untuk nemenin kerja. Jadi apa? Keputusan tetap di elo. Gitu. Kita sebagai brand hanya share the proof gitu. Jadi kita nggak akan pernah bilang, ayo beli sekarang mumpung promo. Lu siapa gitu kan? Pasti orang kayak nggak ada reason kenapa gue mesti beli gitu. Tapi kalau ada kita tes ya, coba yuk mana yang paling creamy gitu. Atau ada blind test, kita tutup matanya, terus kayak ada beberapa produk, terus dia coba gitu. Wah ini enak banget nih, creamy-nya pas nggak kemanisan, contoh. Gitu ya, jadi harus dibuat seperti itu gitu. Jadi save dulu sebagai referensi order. Kita semakin orang nge-push, mungkin semakin orang ngerasa, aduh ngapain. Tapi semakin itu ditunjukin secara real, semakin orang mikir, iya lagi pengen coba gitu. Dah, setelah kita tahu trennya, ini mungkin masuk part yang terakhir ya. Nah, di sini teman-teman silahkan kalau udah mulai bertanya dan mungkin ada, maaf kalau kecepatan, nanti bisa aku ulang lagi gitu ya. Tapi ini sebagai tips aja sih. Dan kalau gitu gimana Kak cara bikin kontennya? Pasti akan ditanyakan itu. Aku coba buat formula yang aku rasa works karena aku juga melakukan itu adalah sum itu untuk planning, rise itu untuk quality check. Apakah sum dan rise itu? Nih, pertama adalah situation. Lo harus tahu konteksnya. Kalau yang tadi aku bilang kopi 8.000 sama kopi 30.000 udah pasti beda. Buat yang 8.000 yang bisa afford adalah bapak-bapak ojek yang dari pagi dia harus nganterin banyak orang dan pesanan. Sehingga dia butuh booster. Berarti situationnya you have to understand kerjaan bapak-bapak Gojek online itu seperti apa. Itu adalah situation. Dan yang dia butuh bukan kopi yang kopi banget gitu. Kopi campur air yang sebenarnya cuma manis tapi ada rasa kopinya dikit juga nggak apa-apa. Karena konteksnya yang penting minum kopi. Tapi buat yang konteks situation tadi ya, para budak korporat yang kayaknya dia sarapan sambil ngopi plus mulai ketik-ketik kerjaan, dia nggak mau yang 8.000. Gue mau ngopi yang beneran kopi. Dari ambience yang memang berbeda. Berarti situationnya at first teman-teman juga harus bisa ngedefine dan ngebedain. Ini audiensnya siapa, harga produknya berapa, dan fungsi dari produknya seperti apa. Oke, setelah itu objektif. Apa sih objektif dari konten ini? Apa sih objektif konten itu? Contoh, apakah immediately pengen orang suruh beli sekarang? Atau yang penting orang tahu bahwa gue punya rasa baru? Atau misalnya menunjukkan apa ya, kualitas dari biji kopi yang memang disajikan? Atau apa objektifnya? Jadi objektif itu juga akhirnya masuk ke level kedua. Dari situation kita tahu tujuannya apa, baru message. Nah, yang aku tadi bilang, message itu harus one single statement. Nggak bias, nggak neko-neko, nggak bercabang, satu kuat tajam. Gitu. Supaya apa? Remember, kalau terlalu banyak yang mau diomongin, boro-boro inget, baca aja nggak ngerti gitu.
Kalau baca aja nggak ngerti, gimana audiens bisa ngerti gitu. Yang kedua, gimana si platform itu juga bisa menangkap maksud kalian apa gitu kan. Jadi syaratnya message itu harus bisa diingat. Gimana cara message bisa diingat? Tiga, single statement, sharp gitu ya, clear, jelas gitu, deep lah, kuat, tajam gitu. Baru ngomong execution. Jadi aku kalau di kantor sama tim, jangan mikirin mau bikin reels dulu, mau bikin video dulu 1 menit. Itu output, execution. Yang jauh lebih penting adalah apa yang mau dibikin gitu. Karena kalau ngomong execution secara format itu bisa 1001 cara. Tapi kan lebih berpikirnya ke apa dulu yang mau dibikin dengan format tersebut gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Makanya ingat SAM framework itu a simple framework to make sure every content has clear direction. Dan ini bisa kalian kopas atau kalian coba apply untuk kalian bisa bikin brief content. Jadi kalau dari sesi aku sekarang ya, misalnya kalian nanti regroup lagi, sumnya apa nih? Kalian tahu situation, objective, message, execution. Execution, kalian bisa bedah. Kak, kayaknya aku pengen karusel aja 5 slide. Go ahead. Kayaknya aku pengen bikin reels tapi cuman 30 detik. Go ahead gitu. Execution tuh bisa macam-macam. Tapi the things yang emang kalian harus define dulu adalah si SOM-nya ini. Tuh ya. Terus, nah ini ya again ya kalau misalnya mau ngeceknya adalah situation adalah audience problemnya apa sih? Momennya di mana? Pagi hari, siang hari, sore hari, tanggal gajian, tanggal pulang kantor, atau misalnya jam berapa, segala macam, weekend kah? Nah itu moments. Trennya lagi apa, needs-nya lagi apa. Jadi situation itu adalah konteks. Balik ke bapak-bapak ojek tadi ya, yang pakai kopi 8.000. Jelas dong, problemnya adalah gue mesti ngantar banyak penumpang dan barang-barang pagi-pagi, makanya gue butuh booster. Momennya kayaknya di bawah jam 8 pagi. Trennya adalah si gerobak kopi itu lagi gampang ditemuin, kayaknya di mana-mana ada. Dan dia biasanya mangkal juga sama si bapak-bapak ojek itu. Dan kebutuhannya adalah yang penting ngopi. Needs-nya adalah yang penting ngopi. Dia don't mind kopinya mau cuma 1 gram kek, mau 3 gram kek, don't mind. Yang penting dia ngopi. Berarti konteksnya jelas. Objektif gitu ya, awareness kah, interest kah, consideration kah, atau action, goals-nya apa? Kalau awareness, jangan pakai call to action, beli sekarang, karena awareness. Beli sekarang, contohnya untuk apa? Untuk action gitu ya. Jadi balik lagi ke kategorinya mau apa. Terus message-nya apa yang tadi aku sempat bilang, baru eksekusi. Eksekusi macam-macam. Aku mau carousel, mau reels, mau pakai TikTok video, story, mau bikin live. Ya udah, konten idenya aja mau apa gitu. Jadi SOM ini bisa kalian coba mulai lakukan karena itu yang akhirnya membuat kita lebih terstruktur cara berpikirnya. Udah ya, itu SAM. Nah, berikutnya ada framework yang kedua, yaitu RISE. Apa sih? Ini adalah framework untuk cek apakah konten itu strong enough untuk diposting apa enggak. Kenapa? Gini, walaupun menurut kalian take down konten itu gampang, tapi kan ada waktu yang kalian spend untuk membuat konten itu. Jadi, zaman aku dulu nggak bisa tuh ngedit caption, nggak bisa tuh yang namanya udah diposting tuh tiba-tiba salah dengan serta-merta direvisi, itu nggak bisa. Jadi ini adalah cara kita untuk memahami quality of the content yang mau kita posting sebelumnya. Jadi pertama, relevance. Kalau aku pribadi suka ngecek dulu ke small group. Jadi kadang-kadang ngecek ke tim, ngecek ke bos, atau ngecek ke siapa lah gitu untuk melihat yang tadi ada perasaan kegelitik gak sih kita untuk suka sama konten ini. Kalau kita ngerasa, aduh B banget lagi, ya lu aja B yang bikin, gimana orang? Ya, jadi caranya tuh gitu gitu. Jadi pertama relevance, jadi relevan gak sama audiensnya. Terus interest, dia interest enough nggak ya untuk make people stop? Karena yang balik lagi, kita punya hobi dumb scrolling. Kedua, everyday kita di abuse dengan abundance of the contents yang sangat bikin kita apa hektik, bukan hektik, fatigue, sorry, fatigue gitu ya. Jadi balik lagi, bikin kita stop nggak sih? Lu talk to yourself aja gitu. Enggak lagi, ya berarti enggak bagus kalau nggak bikin lo stop gitu, interest. Terus shareability.
Kira-kira ada reason nggak ya orang untuk save, share, and comments? Kalau ternyata enggak, ya gimana orang bisa baca konten kita? Gitu. Terakhir adalah ada impact-nya nggak bisnisnya? Kira-kira orang tuh langsung pengen ngeluarin uang nggak dari transferan QRIS-nya misalnya? Kalau enggak lagi. Gitu. Jadi ini adalah rumus framework yang you guys can talk to yourself untuk yakinin dulu bahwa dia udah cukup seksi untuk diposting yang punya hubungan ke tadi gitu. Reason to stop untuk ninggalin comment and share dan hubungannya sama business impact. Ya, kalau misalnya enggak ya kayaknya kurang gitu. Ya, jadi rise. Nah, biasanya, again ini teori sih. Biasanya kalau aku di kantor tuh selalu ngecek. Kalau masing-masing hubungan RISE-nya tuh poinnya berapa. Misalnya relevansi 4 nih, ternyata si Bapak Gojek tuh relevan banget. Tapi buat kita pengen lihat kok kayaknya eksekusinya kurang ya. Berarti kita kasihnya, sorry, basic, good, strong. Jadi kita totalin aja jumlahnya berapa gitu. Nah, ini menjadi skor parameter gitu. Kayak misalnya kurang lagi, kalau kurang ya mungkin satu. Bagus sih, kayaknya lumayan tiga gitu. Jadi kita bisa ide. Jadi kita nggak mereview desainnya doang bagus apa enggak, tapi idenya itself tuh sellable atau enggak gitu. Udah ya, itu udah selesai perhitungan rice-nya. Aku coba ke example. Contoh, kita menggunakan SAM sama rice untuk minyak goreng. Oke, minyak goreng nih contohnya. Situation, aduh banyak ibu muda atau home cook ingin masakan rumahan tetap enak, renyah, disukai keluarga, tapi dia mulai peduli terhadap kualitas minyak yang dipakai setiap hari. Jadi concernnya adalah banyak ibu-ibu yang pengen punya gorengan crunchy, tapi nggak sehat atau terlalu banyak minyak gitu. Konteksnya jelas ya, ada ibu-ibu punya home cook, dia pengen tetap renyah, tapi dia worry terhadap quality. Objektifnya, di sini ada keyword nih, membangun konsiderasi bahwa memilih minyak goreng itu bukan cuma soal harga, tapi juga rasa aman untuk keluarga. Murah sih murah, tapi kalau tiba-tiba bikin keluarganya kolesterol kan juga nggak mau gitu. Jadi objektifnya jelas bahwa ada minyak goreng yang bukan cuma sekedar menang harga, tapi juga aman buat keluarga. Nah, message-nya minyak goreng itu tepat membantu masakan menjadi lebih garing, crunchy, dan nggak terlalu berminyak. Taunya dari mana? Ketika kita masukin ke tisu, kadang-kadang kita pencet-pencet gitu ya, terus minyaknya banyak banget gitu. Nah, itu tuh ternyata enggak, berarti dia cukup sedikit penggunaan minyaknya. Nah, cara nunjukinnya itu baru pakai execution. Oke, gue pakai Reels deh, gue pakai TikTok demo deh gitu ya, atau bikin perbandingan antara minyak biasa dengan minyak kita. Sehingga idenya adalah minyak goreng yang bikin masakan tetap garing, tapi nggak terasa berat. Kenapa nggak terasa berat? Karena minyaknya cukup light. Kenapa minyaknya cukup light? Karena dia punya concern terhadap quality dari minyak goreng yang terlalu banyak buat keluarganya. Kenapa? Karena dia nggak pengen dia crunchy, tapi ternyata ntar anaknya semua kolesterolan. Kan nggak mungkin gitu. Nah, dari yang barusan aku cerita, teman-teman mulai kebayang kan? Konten minyak goreng aja tuh ada konteksnya gitu. Nah, sehingga udah kita ngomongin ke SAM, kita ngomong ke rice. Oke, udah dapet nih ya, tes minyak goreng. Mana yang lebih garing atau nggak terlalu berminyak. Relevansinya apa sih? Karena gorengan adalah makanan yang dekat dengan kebiasaan keluarga Indonesia. Problemnya tuh kadang-kadang yang terlalu berminyak itu juga mudah dipahami. Karena tadi ya ada tisu, kita pencet-pencet, terus kita kelihatan, ternyata residu minyaknya banyak banget nih gitu. Berarti kalau ditanya relevans, relevans. 5 nggak? 5. Karena tuh nyangkut banget sama keluarga Indonesia. Interest gitu ya. Menarik nggak ya kalau misalnya pakai format tes atau comparison bukan cuma sekedar klaim produk. Audiens itu bisa penasaran sama hasilnya. Oh, kita tadinya mau pakai tes gorengan kan judul kontennya. Ya lumayan lah 4 gitu ya. Cukup shareable nggak sih? Oh, ternyata penting buat anak-anak kos, ibu, atau yang punya bisnis UMKM, yang kayaknya bisa di-save dulu nih, kalau misalnya buat goreng-goreng di weekend. Ada reasonnya. Kenapa goreng-goreng di weekend? Balik lagi, emak-emak kalaupun suka-sukanya goreng, dia nggak mau tiap hari goreng. Pasti mikir, aduh jangan deh terlalu sering. Kalaupun weekend dianggap cheating, ya udahlah, yang penting weekend kita bisa goreng-goreng ya shareability karena kita bisa juga masukin itu sebagai konteks bahwa yang goreng-goreng ya hari-hari keluarga ya udah weekend deh gitu. Effectiveness baru menghubungkan dengan produk benefit dengan bukti visual.
Nah, contohnya gini ya, ini ngomong baru bikin skripnya. Satu adalah problem, kayak misalnya masalahnya bukan cuma resep, tapi bisa jadi dari minyaknya gitu kan. Pakai minyak yang tepat hasilnya beda. Terus dibikin perbandingan kayak gini, yang satunya butek, hitam, terus kayak minyaknya di mana banyak yang nempel, yang punya kita nggak ada nih. Kalaupun ada residunya tuh tipis gitu, terus warnanya lebih garing gitu. Save dulu ya gitu. Nah, ini aku cuman contoh ya pakai AI gitu ya, tapi ini bisa dibuat dalam bentuk video. Comparisonnya kayak apa. Walaupun terkesan ya kita udah tahu cara ngebandinginnya kayak gimana, tapi poinku adalah ketika kita menggunakan si Sam dan Rise, cara kita membuat konten juga jauh lebih terstruktur dan tidak impulsif hanya memikirkan eksekusi. Karena jauh lebih penting apa yang mau diomongin daripada eksekusinya. Karena eksekusi itu bisa gini, bisa video, bisa karusel, bisa apapun. Nah, ini yang menjadi skrip ataupun poin-poin yang mau di-highlight apa aja. Udah, dari semua yang aku ceritain, final punch-nya adalah, please guys, tolong remember, kita nggak cuma sekedar create konten untuk get attention. Tapi gimana ya caranya konten tersebut bisa ngebuat orang lebih deket sama brandnya untuk membuat sebuah keputusan dalam pembelian. Jadi nggak cuma sekedar bikin konten, tapi kita harus ngeplan, nge-proof, nge-optimize, dan move people to act. Karena balik lagi yang tadi, bisnis itu pasti butuh cuan. Cuan itu akan terjadi kalau kita transfer our money. Dan karena itu nggak bisa di-convert pakai engagement. Contohnya adalah engagement dan impression boleh tinggi, tapi kalau di end of the day, nggak ada uang yang terspend untuk bisa membeli produk itu, ya akhirnya percuma. Ngapain? Gitu. Semoga cukup menjelaskan. Terima kasih buat perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan kita akan discuss ya. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Ina. Menarik banget loh teman-teman. Aku jadi speechless juga ya. Ternyata dari sebuah konten, Hmm. ternyata banyak banget ya endingnya tuh untuk kita mau dapat marketingnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sekedar apa sih namanya kita Hmm. publish gitu aja, tapi memang harus kita punya strateginya. Jangan sampai effortnya kita udah banget banget, ternyata engagementnya kecil gitu ya, Mbak Ina. Betul. Ya, Oke, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bentar aku coba cek ya. Apakah ada? aku matiin dulu deh. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanya Ya, atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan tulis aja di chat nanti aku bacakan ya teman-teman. Atau kalau mau ngobrol langsung sama Mbak Ina juga Hmm. boleh banget ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya sekarang kan apa ya orang-orang kan udah mulai kayak beberapa UMKM, terus kayak misalnya dia punya brand apa gitu. Mm-mm. Tapi dananya terbatas nih Mbak Ina. Sebenarnya tuh lebih baik fokusnya tuh di Instagram atau TikTok dulu nggak sih? Atau dua-duanya bisa sekaligus gitu. Tapi kita dananya beneran terbatas gitu. Itu gimana kayaknya? Sip. Thank you Mbak Ira. Mungkin aku mau coba jawab, tapi teman-teman kalau punya pengalaman juga mungkin boleh share gitu ya. Jadi yang pertama memang kita tahu di kondisi ekonomi sekarang UMKM itu sebagai penggerak perputaran roda Hmm. ya kan, pendapatan kita. Makanya kita juga merasa UMKM tuh butuh perhatian untuk dia bisa berjualan. Nah, limited budget di sini tuh definisinya panjang banget ya. Artinya apakah modalnya, apakah biaya marketingnya, atau apanya. Nah, untuk bisa nyampe ke situ, yang pertama kali ada dua yang kita harus lakukan. Pertama adalah ya udah on asset atau Instagram. Tapi Instagram itu yang penting tadi fitnya bagus, aktif, postingan antar satu dengan yang lainnya tuh terschedule dengan baik, dan dia tahu kenapa brand tersebut eksis. Nah, aku mungkin cerita sedikit di sini ya teman-teman. Jadi gini, kalaupun kita membuat suatu bisnis, nggak mungkin tiba-tiba itu cuma sekedar, ah gue ngisi waktu luang deh, gue bikin bisnis. Nggak, tapi pasti punya thinking behind atau tujuan kenapa bisnis itu ada. Nah, yang membedakan antar bisnis yang sustain sama yang tidak sustain adalah niat dan reason tersebut. Kalau yang cuma sekedar aji mumpung, ikut-ikut temen, yang penting ada opportunity, terus dia join bikin bisnis, udah pasti umurnya nggak akan panjang karena dia tidak segitu consciousnya
mempunyai bisnis itu. Beda sama yang emang udah dirintis dan dia punya apa ya, punya punya passion, dia punya interest, dia punya belief bahwa ini adalah something yang akan besar gitu ya. Pasti effortnya juga pasti akan lebih 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 fokus di sini gitu. Jadi kalau balik ke yang tadi pertanyaan Mbak Ira, dua, yang pertama adalah Instagram account, kita coba semaksimal apa yang kita bisa bikin. Sama yang kedua adalah mencoba dari peer terdekat untuk punya testimoni. Jadi kalau Hmm, bahasanya adalah kita kasih produk trial gitu ya, kita kasih tester gitu. Untuk mereka sama-sama mencoba dan menceritakan apa sih yang dia rasakan dengan menggunakan produk kita. Nah, tentunya hal tersebut tuh ada dua. Pertama, kita tahu bahwa produk tester itu udah pasti tidak menguntungkan, tapi lebih baik ada yang ngomongin kita daripada kita nggak punya proof point. Karena gimana kita mau menggait ikan yang lebih besar kalau ikan yang kecil aja nggak doyan gitu. Jadi udah pasti kita akan coba menggunakan peer deket dulu untuk misalnya either trial, coba kasih testimoni, bikin video ala-ala. Toh karena emang temen dan circle deket kan harusnya nggak bayar ya. Atau produknya kita kasih gratis gitu ya. Yang penting itu bisa tersebar. Nah, kalau memang sedikit ada uang, let's say cuma sekitar 100-200 ribu, kita bisa coba pakai boost ads. Tapi hmm, ads itu hanya dipilih buat konten yang perform. Artinya, kalau kita nyebarin ke teman 5 biji, ternyata yang bagus cuma dua, ya udah yang dua aja yang di ads. Teman-teman yang tiga nggak usah, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap kita akomodir sebagai pemberi opini tadi gitu. Gitu sih. Jadi memang hmm. terlibat kontennya. Sip. Oke, jadi memang kita better satu-satu dulu ya, Kak Ina ya. Hmm. Karena kalau misalnya langsung dua-duanya, mungkin karena dananya terbatas gitu ya. Apalagi kalau resource-nya terbatas banget ya, better sih satu dulu ya, kalau dengan UMKM gitu ya. Bertahap, oke. Nah, terus kalau misalnya menurut Kak Ina ya, kan sekarang ini banyak banget ya penggunaan AI. Betul. Eh, eh, termasuk juga dalam hal pembuatan konten. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya konten itu tetap apa ya, ada originalnya atau otentiknya tuh tetap terasa gitu. Bahwa kita yang kasih konsepnya, kita yang kasih idenya gitu. Oke, gini, suka tidak gini, AI itu kan sudah masuk ke dalam hidup kita sehari-hari dan itu Hmm. open source, jadi kita nggak pernah bisa menghalangi orang untuk menggunakan. Apalagi dengan biaya subscription yang udah murah sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah aku selalu melakukan di kantor. Kalau memang hubungannya sama product base, ibaratnya cuma foto produk, kasih harga, kasih tonality, itu AI yang gerakin fine, karena dia sifatnya cuma produk. Tapi kalau yang hubungannya sama human connection, itu harus human. Jadi kita harus tetap syuting real orang, pegang produknya, ngomongnya, gesturnya, cara dia meluknya, cara dia bersalaman dan senyum gitu. Jadi kita akan bagi dua. Kalau memang ternyata uang kita terbatas, ya udah kita AI-in selama itu cuman produk. Kalaupun ada human, paling cuman tangan, itu fine. Karena produk aja gitu. Kita cuma tinggal foto, kita polish, bahkan filternya AI sekarang jauh lebih bagus. Tapi kalau memang sifatnya udah lebih long format video, paling nggak di atas 30 second dan itu ada narasinya, aku suggest itu pakai human. Nah, untuk di bagian belakang, misalnya kita tutup pakai call to action dan kasih jebret apa ya, apa produk, nah itu masuk ke AI lagi nggak apa-apa. Jadi caranya adalah kombinasi antara AI dan human tergantung kebutuhan. Produk AI-in aja, aku udah nggak pakai mikir. Kalau cuman produk, terus kita pakai ganti-ganti angle atau mau pack shotnya kecil atau gede, semua udah pakai AI. Karena hubungannya nggak ada connection antara human karena sifatnya cuma pack shot gitu ya. Tapi kalau yang tadi aku bilang hubungannya sama cara kita bertutur, ada VO yang harus disampaikan, terus message-nya harus lebih deep gitu ya. Itu better orang. Hmm. Gitu. Jadi Oke. mana yang bener mana yang enggak, tapi tergantung kebutuhannya. Oke, berarti harus tahu dulu kebutuhan, kemudian kita lihat target positioning juga ya. Oke. Nah, terus tadi kan Kak Ina juga sempat cerita ya kalau misalnya kontennya itu viral. Hmm. Nah, terus sebenarnya kan selama ini kita bisa lihat ya bahwa banyak konten kreator yang fokusnya itu lebih ke arah ngejar viralnya aja gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Ina sendiri sebuah konten
itu bisa dianggap sukses itu kayak apa sih? Pas kapan gitu? Meskipun mungkin konten tersebut tuh nggak viral gitu, Kak Ina. Oke, gampang. Jadi gini, mungkin di 3 tahun terakhir klienku juga selalu pengennya yang penting ada viral. Tapi Hmm, viral itu tidak selalu berbanding lurus dengan cuan gitu. Kadang-kadang dia viral cuman diomongin tapi tidak men-trigger orang untuk beli atau datang ke toko itu. hmm, Jadi viral yang baik itu harus sejalan atau selaras dengan pendapatan yang mereka terima dari konten tersebut. Cara mengukurnya adalah biasanya nih ya, viral itu umur paling lama itu 2 minggu. Lebih dari hmm, 2 minggu itu cuman sebagai spillover. hmm, Kalau 2 minggu ada significant impact secara uang, berarti itu adalah viral yang menghasilkan. Tapi kalau selama 2 minggu dia cuman rame doang diomongin, tapi nggak ada balikan ke duit, ya berarti dia cuman rame aja. Nah, berarti itu adalah viral yang tidak berimpact secara bisnis. Nah, buat brand yang UMKM atau apapun yang memang masih mencari cuan, dia pengennya adalah viral yang menghasilkan. hmm, Tapi ada juga brand yang contoh misalnya Aqua, dia kan udah nggak butuh untung, ya semua butuh air, Aqua udah terkenal, ya dia cuma butuh nama atau diomongin. Ya berarti dia nggak apa-apa, nggak ada keuntungan, yang penting diomongin karena Aqua udah established anyway, gitu. Jadi kalau ditanya tadi viral bisa jadi bagus kalau memang itu menghasilkan. Idealnya memang begitu, tapi kalau itu cuma ramai sebagai gimmick dan akhirnya diomongin tapi nggak ada impact, ya akhirnya nggak sepenting itu ya, gitu. Nah hmm, itu satu. Yang kedua, bisa nggak sih Kak kalau misalnya kita cuan tapi nggak harus viral? Bisa. Kayak misalnya si kopi jago, kopi apa yang tadi cuma 8.000, itu kan nggak viral, tapi dia hmm. meet the objective dari orang yang memang butuh kopi di pagi hari, gitu. Nah itu menjadi challenge buat si apa namanya kopi-kopi keliling si Starling Starling itu gitu. Starling. Di Starling sekarang udah jadi susah tuh cari uangnya gitu ya karena ada jauh yang terkesan lebih modern, lebih praktis dan packagingnya lebih higienis Cantik. Ya. gitu. Yang akhirnya juga meet the standard gitu. Jadi dia nggak viral tapi banyak aja beda Hmm. gitu. Akhirnya oh ketemu nih hubungannya gitu. Semua orang akhirnya jadi mencari itu gitu kan. Ya balik lagi pokoknya kalau aku sekarang ya apalagi dengan dunia yang sedang tidak baik gitu ya ujungnya adalah sosial media viral itu is not enough karena yang paling penting adalah viral yang memberikan impact buat bisnisnya mereka gitu. Oke, jadi harus ada dampaknya gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih, sebenarnya kan kadang kalanya aku sendiri ngerasa ya sebagai seorang apa ya, ketika kita baru mau memulai konten gitu, sebenarnya apa sih kesalahan-kesalahan yang possible banget terjadi gitu, paling sering dilakukan gitu. Kira-kira Ya, kalau menurut Kak Ina apa? kesalahan apa nih dalam konteks? Strategi konten, kan Oh, kita lagi bahas itu. kesalahan dalam strategi konten. Mm-mm. Pertama, eh, ya tadi langsung jump into format channel. Kadang-kadang Ah, bikin TikTok, gue pengen bikin video 30 second, tapi mereka tidak segitu pahamnya apa yang mau disampaikan dalam format video itu. Ya, itu satu. Yang kedua, mereka selalu mengambil generik. Ya udah, pokoknya gue mau iklan kopi tanpa membedah kopi yang kayak apa. Karena semua orang bisa punya pemahaman yang sama terhadap kopi, tapi yang specifically merepresent kita itu siapa, itu butuh kita doang yang tahu. Oke. Yang ketiga adalah terlalu mudah menyimpulkan. Contoh, 3 hari nggak naik, ah failed gue, emang gue orang paling gagal sedunia, padahal cuma 3 hari. Algoritma itu butuh waktu bekerja, gitu. Jadi bersabar, jangan terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa kita failed tanpa kita tahu kenapa kita failed. Unless kalau emang udah 2 minggu ternyata nggak ngangkat, ya udah kita cari lagi yang lain. Tapi kadang-kadang mereka suka assume, aduh 3 hari gue stuck nih, ya elemen baru 3 hari gitu ya. Karena mereka tidak sabar untuk menunggu hasil gitu. Nah, dari format rice sama Sam yang tadi, itu bisa meminimalisasi kesalahan tadi. Karena lo udah tahu dulu situation yang relevan apa, objektifnya apa. Contoh, objektifnya cuma awareness, ya lo jangan put ekspektasi call to action untuk jualan too much karena di awal ini baru launch, orang baru pengen tahu. Mungkin untuk nyampe ke beli dia butuh proses.
Jadi ketika produknya masih baru, tapi ternyata jualannya belum segitunya, ya mungkin emang by the time belum sampai situ. Karena kita baru mau ngenalin dulu. Apa yang perlu dikenalin tadi? Masalah biji kopinya datang dari mana sih? Harganya berapa sih? Oh ternyata ini lumayan ya, worth it. Itunya dulu kan gitu. Begitu, oh iya ya ternyata bener ya. Baru mereka masuk ke action berikutnya untuk beli misalnya. Gitu. Jadi kesalahan itu menurutku tiga ya. Yang tadi pertama Hmm, langsung jump into format tanpa iya, tahu apa yang mereka mau bikin. Terus yang kedua tadi masalah nggak sabaran ya untuk menunggu hasil, sama yang terakhir apa tadi aku bilang eh apa namanya? Oh, objektifnya nggak jelas. Itu. objektifnya nggak jelas. Mungkin yang paling di highlight tuh yang terakhir ya, objektifnya nggak jelas karena itu ngefek banget sebenarnya dalam hal pembuatan konten. Uh. Nah, terus sekarang kan algoritmanya Instagram berubah ya Mbak Ina ya, benar nggak Kak Ina? Betul. Jadi kalau misalnya menurut pengandangan Kak Ina, eh, sekarang tuh dari sebuah konten dengan algoritma yang sekarang sudah berubah dari Instagram gitu. Kita bahas Instagram dulu ya teman-teman. Kira-kira apa sih yang harus sebagai konten kreator untuk lakukan untuk hal tersebut? Karena kan otomatis aku sih ngerasa tiba-tiba splitnya cepet banget gitu. Oke, apa ya? Instagram tuh susah ditebak yang pertama. Iya Kedua, benar. perubahannya tuh nggak ada time frame. Kadang Iya, nggak ada. hari gitu ya. Heeh. Kalau aku pribadi, aku follow Moseri. Kalian tahu ya, Moseri itu kan ownernya Meta. Jadi kalau untuk Iya, apa yang terjadi itu biasanya kita follow dia untuk lihat apa yang berubah. eh nah, mungkin aku tembak sedikit ya yang tadi aku bilang sedikit algoritma berubah sebentar. eh Paling ini aja, kayak misalnya ketika Instagram berubah, kita harus tahu dulu kita mau mainnya di mana. Sorry, belum. Nah, ketika kita banyakkan di feed, berarti kita harus bilang konten dari konten yang sesuai dengan interest kita. Kalau kita ngomong story, ngomongnya lebih ke intimacy. Atau misalnya sekarang bagian tadi, roles-nya adalah nggak cuman reach gitu ya, tapi juga hubungannya sama save and share dan lain-lain. Em, Cara untuk pahamin Instagram algoritma itu nggak bisa cuman sekedar baca gitu ya, tapi kita harus bikin konten untuk kita A/B testing. ah, oke. Karena kalau kita cuma baca tapi kita nggak create konten based on apa yang mereka suka, itu juga akhirnya nggak ketemu. Oke, cerita dikit konteks industri ya. Kalau aku selalu bilang ke klienku, kita punya 3 set konten dengan objektif yang sama, tapi dengan tampilan visual yang berbeda. Tujuannya untuk kita melihat dari 3 yang kita provide, mana yang punya hasil paling baik. Supaya kita tahu pada saat itu algoritma mana yang sedang bekerja, gitu. Sekarang tuh kalau aku lihat ya, mereka tuh lebih suka micro moments. Micro moments tuh spesifik di waktu tertentu. Contoh-contoh. Indomie, kenapa iklan Indomie cuma muncul di musim hujan? Sekarang kalian pernah lihat nggak Indomie? Nggak ada kan? Ya, Lagi panas. Coba deh kalau eh, misalnya maghrib, hujan-hujan, terus tiba-tiba gabut, pulang kantor, habis mandi, nggak iya, ngapa-ngapain. ada. Ada, itu. Jadi Ah, udah jauh bisa retargeting untuk bisa melihat spesifik weather atau hal-hal yang memang spesifik dibutuhin. Karena balik yang aku tadi bilang, ini nggak main lo bagus nggak, lo kreatif, orangnya jelek nggak bisa bikin, enggak. Ketemu nggak audiensnya? Konten yang maaf gitu ya, mungkin visualnya kurang kreatif, tapi ketemu sama audiens yang tepat, hasilnya bagus. hmm, Di end of the day yang dilihat bukan arts yang terlalu gimana, selama dia kontennya B aja, tapi ternyata ketemu audiens yang tepat, hasilnya bagus. Gitu. Sekarang kita nggak ketemu iklan Indomie. Coba kalian lihat waktu pas berapa? 3-4 bulan yang lalu. Banyak banget kan kita kesel iya. Indomie gitu. Karena mereka udah segitunya bisa memahami bahwa cuaca lagi ini kebutuhannya untuk makan Indomie lebih besar. Ingat bahwa kita nggak yang segitunya tiap hari makan Indomie, jadi mereka butuh momen. Dan kalau kita selalu bilang, aduh momennya Indomie banget nih, artinya udah mulai geruduk-geruduk, dingin, mager, mau berangkat kampus males, terus ngantor juga kayak, aduh gue mesti pakai payung, apa segala macam, Indomie dulu. Gitu. Nah, Hmm, semua tuh pengen punya momen itu. Indomie jelas udah punya momennya. Yang lain apa ya gitu. Kalau kita punya momen itu, ya udah kita win the market sih.
Itu Menarik sama halnya kayak Lebaran ya, mau atau bulan puasa, ya. tiba-tiba aneka macam minuman berjamur, benar gak? Ya, cuman kalau itu kan spesifik bulan. Kalau bulan Iya, hujan tadi kan kita nggak pernah bisa tahu kan kapan nggak hujan. bisa. Seakan-akan algoritma ngebaca bahwa ini emang momen yang tepat untuk nge-targeting lagi iklan-iklan Indomie yang tadi dengan diseduh, asapnya keluar, terus makannya diseruput, gitu-gitu kan. Itulah. Jadi pingin Indomie, oh enggak ya? Lagi Gagal panas fokus. nih sekarang. Oke, nah kalau misalnya menurut Mbak Ina sendiri, gimana sih cara kita ngebangun konsistensi ya untuk dalam hal membuat konten, walaupun jumlah view ataupun engagementnya itu masih rendah? Gimana Hmm, cara kita ngebangun konsistensinya? Karena kan sebenarnya yang Oke. susah tuh kan sebenarnya konsistennya itu kan, Kaina. Oke, tips aku sangat mudah. Selama lo tahu why-nya, Mm-mm. kita selalu bisa hajar apa aja halangan di depan karena kita tahu why-nya apa. Contoh, tadi aku bilang di awal, ketika kita punya brand, satu yang ikut-ikutan kata teman, satu yang memang intentionally lo yakin lo punya passion, lo punya interest, hidup mati lo di situ. Cara kita melakukan effortnya juga pasti akan berbeda. Yang satu ya udah selagi gue sempat gue kerjain, yang satu adalah I will spend my time untuk bikin ini, gitu. Nah, jadi kalau ditanya, walaupun hasilnya nggak baik, tapi kalau why lo kuat, apapun yang terjadi lo akan konsisten. Karena eh, hasil itu akan berjalan lurus dengan effort yang kita lakuin. Karena apa? Why-nya kuat gitu. Kasarnya adalah kayak misalnya pelukis di Ancol. Dia kan nggak peduli lukisannya sehari laku apa enggak. Gue melakukan ini karena gue pelukis, gue artis, gue suka dengan segala palet warna yang gue suka. Kerjaan dia dari bangun subuh sampai tidur cuman melukis gitu. Konsisten. Dia nggak pernah ada day off gitu. Karena dia tahu why-nya itu hidup mati gue gitu. Jadi kalau aku bilang selama kita belum ketemu why sekuat itu, better kita cari dulu. Once kita udah punya, kayaknya ke depannya mau itu konsisten, mau itu terjadi apa, dia akan terus konsisten. Karena balik lagi ke mindset tadi, kalau lo cuman ikutan, lo akan ke sana kalau ada waktu. Tapi kalau misalnya why-nya kuat, justru I will spend my time untuk doing this. Yang lain bisa nunggu. Hmm. Yang ini akan jadi priority gue karena why-nya sekuat itu gitu. Hmm. Itu sih jadi Oke. analoginya kalau aku pikir ya kalau misalnya tadi tanya hasil memang nggak terlalu instan bisa kelihatan. Yang penting kita coba terus kita reformulate. Oh ternyata ini kurang ini. Terus kita baca komen orang. Oh ternyata orang nggak suka ini. Kita lihat insight-nya di Instagram. Ternyata format ini kurang kurang yang ini. Tapi jangan stop gitu. Ya udah terus aja bergerak. Jadi Oke. semua balik ke why-nya. Lo udah ketemu why yang solid belum? Oke, oke, Itu oke. Mbak Ir. Wah, keren banget. Jadi eh, kita jadi belajar banyak banget ya sebenarnya kalau apa namanya soal konten kreator gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya kalau aku tuh jadi mikir juga ya bahwa kan kebetulan kalau aku pegang kontennya adalah pegang Instagramnya Internship Center ya gitu Mbak Ina. Nah, Hmm. jadi memang kalau ada beberapa hal yang aku cek gitu, aku tuh ngelihat bahwa anak-anak sekarang itu tuh suka banget konten-konten yang remeh-temeh. Kalau Betul. Betul. bener-bener yang remeh-temeh banget teman-teman mungkin Mbak Ina juga eh, Mm-mm. kebayang ya. Jadi kayak misalnya kalau yang sekarang ini lagi tren itu adalah sudah siap belum gitu. Itu lagi jadi tren banget tuh Iya, iya. lagunya si Nona gitu. Nah, terus ada juga konten yang memang itu tuh related banget buat kehidupan teman-teman. Itu tuh pasti jadi fitnya tuh naik. Betul. Itu tuh pasti secara apa ya? Maksudnya secara algoritma yang Korea tuh mereka tuh secara signifikan tuh naik. Beda banget sama konten yang kayak kita cuma share doang soal kegiatan atau kita share apa. Itu tuh beda banget gitu. Nah, kalau aku sih ngelihatnya mungkin sekarang ini perubahan trennya adalah Mm. anak-anak memang lebih menyukai yang benar-benar related dengan kehidupan kita. Tapi mungkin nggak cuma anak-anak ya, kayak sendiri kita sendiri gitu juga hal yang sama gitu. Oke, dikit ya aku menanggapi itu. Sebenarnya konten yang bagus itu adalah ketika lo genuinely menonton konten for the sake of hiburan, tapi in a way lo get something dari brand dari konten itu. Hmm.
secara tidak langsung ya gitu. Tapi yang sifatnya sangat promoted justru bahkan nggak masuk gitu. Hmm. Makanya banyak brand yang pengen riding momentum dengan mendompleng hal-hal yang viral. Hmm. Aku selalu bilang ke klienku adalah boleh aja ngedompleng selama itu relate atau satu value dengan brand lo. Jangan cuman gara-gara FOMO. Karena kadang-kadang cuman pengen eksis aja tapi ternyata nggak inline gitu kan. Jadi ya itu remeh-temeh itu akan penting kalau memang ternyata ada brand yang masuk secara apa ya, secara organik dengan cara yang tidak memaksa. Karena kadang-kadang kita mikir, aduh maksa banget lagi nih brand sejam in tapi nggak cocok gitu, cuman FOMO. Nah itu juga akhirnya jeopardize brand kita gitu. Jadi follow the trends itu bisa. Kedua, selama itu inline dengan values. Dan yang ketiga, jangan maksa. Kalau maksa artinya lu nggak cocok. Kalau nggak cocok ya berarti memang bukan audiensnya gitu. Hmm. Jadi ya Betul. itu sih. Jadi benar-benar harus genuinely melihat marketnya untuk tidak se-FOMO itu dan tetap understand kita stands for apa dan ketika harus masuk atau riding momentum tersebut atau virality itu tetap ada take out yang entertaining untuk brand tersebut sih. Karena kadang-kadang banyak yang try so hard terus malah akhirnya feedbacknya nggak bagus kan. Aduh, lo maksa banget sih nggak cocok ini segala macam maksudnya baik pengen eksis malah jadi nggak oke karena nggak cocok itu gitu sih cara. Hmm. Oke, jadi dengan kata lain mungkin aku ngasih kesimpulan ya. Jadi bukan hanya sekedar bikin ngikutin tren, tapi kita harus bikin konten itu bisa sampai tujuannya kita ke audiens gitu ya. Betul dong. Ah, ya, oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang nanya nih, Mbak. Tadi pada japri. Oh gitu, kenapa Iya. sih pada malu? Nggak tahu dah. Mungkin aku kasih kesimpulan ya. Jadi memang kita hari ini tuh belajar bahwa setiap platform itu punya peran yang beda-beda. Instagram berbeda, TikTok juga beda. Dan algoritma itu kalau kita kasih kesimpulan ya bahwa memang dia itu belajar tentang audiensnya. Jadi perilaku audiens yang memang mau kita sasar itu tuh yang akan memang kita lihat gitu. Terus kayak misalnya kadang tuh kita bisa ngelihat loh algoritma itu audiens kita tuh sebenarnya paling banyak tuh laki-laki atau perempuan gitu. Terus umur gennya tuh berapa, generasi apa umurnya berapa gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya kita bisa cek di algoritma, bener ya Mbak Ina ya? Ya, betul. Terus kemudian ada banyak banget sebenarnya algoritma yang memang bisa kalian pelajarin gitu ya kalau kalian mau belajar dan untuk melihat gitu. Terus kemudian eh, apalagi ya konten tadi. Konten itu bukan hanya soal apa ya, yang berhasil itu bukan hanya soal banyak viewersnya, tapi memang ada impact dampaknya buat tujuan kita gitu. Jadi jangan sampai apa yang udah kita buat capek-capek, ternyata nggak nyampe nih. Benar kita maunya naikin engagement atau misalnya bukan engagement kita maunya naikin otomatis secara otomatis bisnis itu pasti revenue ya Kaina ya maunya ke sana gitu tapi ternyata nggak nyampe gitu nah itu harus kita lihat lagi gitu nah mungkin ya sekarang yang jadi pertanyaan ya menurut aku juga buat aku sendiri juga pribadi gitu ya Hmm. eh mungkin harus setiap kali kita dalam hal proses pembuatan konten kita perlu tahu mengapa konten ini harus dibuat targetnya buat siapa Betul. kemudian harapannya setelah mereka ngeliat, mereka akan kayak gimana nih tindakan yang kita harapin gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya bikin konten itu bukan hanya sekedar posting gitu ya, tapi lebih ke arah ada creating impact yang akan kita buat seperti itu. Benar Kak Maina? Mungkin kurang lebih seperti itu kesimpulannya ya dari yang di-sharing hari ini. Jadi SAM itu kalian harus tahu. Sama terakhir adalah quality-nya sebelum di-post adalah rice. Ya. Ini mudah sekali untuk kalian pahami untuk akhirnya ngecek. Dan tadi lanjutin Mbak Ira, bener thank you udah di recap. Bukan cuma sekedar posting, karena posting semua orang bisa, tapi posting yang menghasilkan dan berimpact itu adalah the other homework atau challenge yang harus kita lakukan. Makanya the strategy itself itu super important ya sebelum kita bikin outputnya. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ina, sharingnya bagus banget. Banyak. Sungguh sangat luar biasa. Bentar, aku cari anak aku di sini. Apakah ada? 81 hari Sabtu loh, hari Sabtu Iya, siang-siang pula ya. lagi. Di sini aku ngelihat Hafiz, siapa lagi nih? Yang mukanya goyang-goyang.
Iya. Foto dulu ya. Konstantin. Tadi udah aku foto sih beberapa. Ayo teman-teman kita foto nih. Kak Ina minta foto katanya. Ya Ayo dong. kita foto Nama-nama biar nih. biar ada kenang-kenangan dari Kak Ina. Mungkin nanti kapan-kapan kita undangnya onsite kali ya. Oh, mau dong, mau. Karena, tau nggak, ini kamu tuh di fakultas apa sih nih Mbak Ira ya? Jadi kalau ini itu kan mahasiswanya campuran ya. Hmm. Karena kan ini belajarnya tentang course jadi tentang course gitu. Jadi memang mereka itu sebagai konten kreatif konten. Nice. Jadi memang persiapannya adalah gimana sih cara bikin konten gitu sebagai seorang konten kreator yang nantinya bisa support terkait dengan marketing sebenarnya tujuannya ke sana. Nah, aku kan sama Binus tuh udah lumayan lama ya. Mungkin aku waktu itu kebanyakan di tempatnya, aduh siapa ya namanya? Pokoknya di bagian TI. Teknik Informatika, belajar tentang AI, teknologi dan data, terus di komunikasinya juga, dan ya udah beberapa kali lah kita ketemu di sini gitu. Tapi kalau mau ke onsite boleh. Onsite tuh di mana? Anggrek berarti ya? Bisa di anggrek, bisa di alsut biasanya. Ya antara dua itu ya. Uki. Oke, kita foto ya teman-teman. Apakah ada yang mau open cam lagi? Jesselyn, apakah ada di sini? Ada Kak. Oke, Jesslyn nanti sambil dikirimin itu ya evaluasinya. Oke, kita foto ya. Aku ambil fotonya teman-teman. Kita mulai dari 1, 2, 3. Oke, kita mulai satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ina. Jangan bosan-bosan. Mbak Ira, kamu WhatsApp aku aja ntar kita ketemuan lagi ya. Oke, boleh nanti kita undang onsite ya. Thank you teman-teman. Untuk link evaluasinya boleh silahkan diisi sebagai data kehadiran teman-teman. Teman-teman juga silahkan jangan lupa isi taman belajar ya untuk mahasiswa yang ngambil enrichment spesifik independent study. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari saya. Happy weekend. Thank you. Bye bye.
Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup ya untuk pengisian link evaluasinya. Saya izin untuk mengakhiri sesi Zoom pada hari ini ya.